Jumpa lagi saudara-saudari yang terkasih umat paroki Santo Antonius Banjarnegara Berkah Dalem. Hari ini kita memasuki bagian selanjutnya setelah sebelumnya adalah bagian salib dan salam. Sekarang masih di dalam ritus pembuka, kita masuk dalam pengantar dan kemudian akan dilanjutkan dengan tobat. Pertama adalah pengantar. Setelah tanda salib dan juga salam, kemudian imam menyampaikan pengantar. Pengantar ini berisikan tema yang akan dirayakan pada Ekaristi pada saat tersebut. Seyogianya, seperti yang disampaikan oleh PUMR nomor 50, bahwa pengantar ini jelas, padat, dan singkat, bahkan amat singkat. Apabila isi bacaan yang nanti akan dibaca itu mendukung tobat atau menjadi sumber tema yang sedang dirayakan, maka pengantar dapat menyinggung bacaan. Tetapi sekali lagi, tidak lama-lama. Jangan sampai menjadi homili lainnya. Kemudian, antifon pembuka itu juga bisa digunakan sebagai pengantar di dalam rumusan, misalnya Romanum, atau mungkin juga di dalam buku liturgi, itu selalu ada antifon pembuka. Dalam misa harian juga ada, di dalam misa mingguan juga ada. Antifon pembuka bisa digunakan untuk menggantikan nyanyian pembuka juga. Di dalam misa harian biasanya digunakan antifon pembuka untuk menggantikan nyanyian pembuka. Atau kadang-kala antifon pembuka juga digunakan di dalam pengantar. Selain imam yang memimpin pelayanan Ekaristi, imam lain atau diakon atau pelayan yang lainnya pun juga bisa menyampaikan pengantar. Maka pengantar bukan hanya oleh selebran, bukan hanya oleh imam, tetapi juga petugas lainnya yang terkait dengan hal ini. Kemudian setelah pengantar yang singkat itu, langsung dilanjutkan dengan tobat. Atau pengantar tadi juga mengkaitkannya dengan pernyataan tobat. Perlu diingat bahwa ritus tobat dalam Ekaristi ini bukan menggantikan atau menyamai sakramen tobat. Sama sekali bukan untuk menggantikan atau menyamai sakramen tobat. Jadi jangan dibayangkan bahwa wah, saya kan sudah mengikuti ritus tobat dalam Ekaristi, maka saya tidak perlu untuk mengakui dosa-dosa di dalam sakramen tobat. Itu lain. Ritus tobat pada Ekaristi ini bukan pertama-tama untuk mendapatkan kuasa pengampunan dosa seperti dalam sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, tetapi sebagai sebuah permohonan supaya kita dilayakkan untuk merayakan perayaan Ekaristi tersebut. Dalam praktek liturgi, ritus tobat adalah bagian Ekaristi yang sangat kuno. Tulisan di dalam Didache pada akhir abad ke-1 sudah mengatakan adanya praktek ini. Maka rumusan-rumusannya itu memang rumusan yang sangat kuno. Atau dengan kata lain memang sudah menjadi kebiasaan di awal Ekaristi kita merenungkan kelemahan kita sekaligus merenungkan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, di dalam TPE 2020 tersedia 4 jenis cara ritus tobat. Kalau dalam TPE 2005 pun juga sama, sebenarnya ada 4 jenis cara ritus tobat. Tetapi dalam TPE 2005, masing-masing cara itu punya beberapa pilihan. Kecuali untuk cara yang pertama dengan saya mengaku itu hanya ada satu pilihan. Tetapi dalam TPE 2020, masing-masing jenis cara ritus tobat itu pilihannya hanya satu. Mari kita lihat satu persatu. Cara pertama, itu yang paling sering kita gunakan, yang ciri khasnya adalah diawali dengan kata-kata saya mengaku.
Itu adalah cara yang pertama. Sebagai kesepakatan kita menyebutnya sebagai cara yang pertama. Dan cara doa ini memang sudah lama digunakan, sudah sangat sering digunakan pada abad ke-6 sampai abad ke-7, kira-kira seperti itu pada wilayah timur, gereja timur. Pada abad pertengahan digunakan juga di dalam ritus Latin, terutama pada buku misa Pius ke-5 tahun 1570. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ritus tobat ini menggunakan ayat atau bait yang berasal dari Mazmur, yang nanti bersaut-sautan menjadi dialog dengan imam. Kemudian cara yang ketiga itu menggunakan pola litani Kyrie, selang-seling. Ada pernyataan iman dan kemudian disambung dengan seruan Tuhan kasihanlah kami, dan kemudian juga Kristus kasihanilah kami, selang-seling. Itu adalah cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, yang di tempat kita juga jarang kita lakukan, walaupun perlu kita sewaktu-waktu untuk melakukan ini. Cara tobat yang keempat ini adalah cara menggunakan pemercikan air suci sebagai pengenangan akan pembaptisan. Baik saudara-saudari, mari kita lihat satu persatu secara detail bagaimana rumusannya di dalam Tata Perayaan Ekaristi 2020. Cara yang pertama, imam akan mengawalinya dengan mengajak untuk mengakui dosa-dosa kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kemudian hening sejenak dan kemudian bersama-sama dengan umat mengatakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Kemudian sambil menebah dada sendiri, dadanya masing-masing. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kemudian dilanjutkan, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Lalu imam memberikan absolusi demikian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan umat menjawab dengan kata amin. Itu adalah cara pertama yang memang sudah sering kita lakukan. Kemudian cara yang kedua, dengan pola lagu dialog dengan Mazmur. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Imam kemudian melanjutkan, Tuhan kasihanilah kami. Kemudian umat menjawab, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Umat menjawab, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Kemudian imam memberikan absolusi, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan umat menjawab, amin. Ini adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, dengan pola litani Kyrie. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Hening sejenak, kemudian imam melanjutkan, Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutusmu untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Kemudian umat menjawab, Tuhan kasihanilah kami. Imam melanjutkan, Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Umat menjawab, Kristus kasihanilah kami.
Demikian pula berikutnya, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Umat menjawab, Tuhan kasihanilah kami. Lalu imam memberikan absolusi dengan rumusan berikut. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan umat menjawab, amin. Dalam TPE 2020 ini, untuk cara yang ketiga ini hanya ada satu jenis ini, satu pilihan ini. Berbeda dengan TPE 2005 yang ada beberapa rumusan pilihan-pilihan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang mengiringi Tuhan dan Kristus kasihanilah kami. Tetapi pada saat ini hanya ada satu rumusan ini. Ini adalah cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat yang jarang kita lakukan. Cara yang keempat ini, yang tadi saya katakan sebagai dengan pemercikan air, diawali dengan dialog pembuka sebagai berikut. Dimulai dari imam, saudara-saudari, kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing. Lalu, imam akan mengambil air suci yang sudah diberkati tentunya. Kemudian imam memperciki diri sendiri, dan kemudian menyusul pelayan altar. Lalu setelah itu baru memerciki seluruh umat dengan dibantu oleh misdinar. Kalau tidak ada misdinar, ya imam membawa sendiri alat pemercik dan berkeliling untuk memerciki umat. Kemudian setelah pemercikan itu selesai, imam akan kembali ke altar dan berkata, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan umat menjawab, amin. Lalu, pada saat pemercikan itu, dapat pula diiringi dengan nyanyian yang sesuai. Biasanya menggunakan Vidi Aquam atau Aspergesme. Vidi Aquam itu biasanya dinyanyikan di dalam masa Paskah. Sedangkan di luar itu bisa menggunakan Aspergesme atau nyanyian lain yang sesuai dengan tema tersebut. Misalnya syukur kepadamu Tuhan, yang biasa kita pakai ketika juga ritus pembaptisan atau mungkin dalam pengenangan akan janji baptis, itu pun juga biasa kita dengarkan. Bisa menggunakan nyanyian-nyanyian tersebut. Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ini adalah cara yang keempat yang dipraktekkan di misa bersama dengan Paus. Paus tidak berkeliling untuk memperciki umat, tetapi para diakon ini yang kemudian ditugaskan untuk melanjutkan pemercikan kepada seluruh umat yang hadir. Ingat bahwa pemercikan ini juga merupakan tindakan simbolis. Jadi tetap sah walaupun tidak terkena airnya. Tidak mungkin setiap orang harus kena airnya semua. Kalau tidak salah ini masih dalam masa Paskah, sehingga yang dinyanyikan adalah Vidi Aquam. Anda dapat mencari nyanyian-nyanyian tersebut juga ada di dalam puji syukur, yang saya tahu ada di puji syukur, Vidi Aquam maupun juga Aspergesme atau syukur padamu Tuhan.
Itulah saudara-saudari mengenai ritus tobat yang sudah kita lihat bersama. Kita akan jumpa lagi di dalam sesi berikutnya. Berkah dalam.